Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman wa 'amalan wa tuqa ya rabbal alamin. Amma ba'd, teman-teman sekalian rahimakumullah, ya, teman-teman angkatan yang kedua daripada level pertama di Danau ya. Dan tentunya kemarin di pertemuan yang Senin kemarin saya izin ya, jadi belum bisa ngadain lagi sementara kemarin. Jadi emang benturan sama acara lain dan sekarang alhamdulillah bisa ketemu lagi seperti itu. Dan mungkin sebelum kita masuk di pelajaran yang sekarang ini, jadi kemarin kita sudah membahas di ini ya, yang namanya al-ashkal ya, atau dia adalah jamak daripada syaklun ya. Syaklun, syaklani, ashkal gitu ya. Jadi insya Allah nanti kita sedikit flashback ya daripada pelajaran yang sudah kita bahas di pertemuan yang kemarin ya. Jadi sebelumnya mungkin saya sedikit ada suatu menyampaikan ya, ada satu perkataan ya yang memang saya kira ini perkataan yang sangat viral atau dalam artian sangat populer ya di kalangan para santri ya. Jadi Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ya, beliau pernah berkata ya, bahwasanya ini kalimatnya gini ya, akhi lan tanalul ilma illa bisittatin ya. Jadi beliau ini seakan-akan memberikan nasihat kepada. Suaranya tinggi tenggelam, Ustaz. Oh gitu. Putus-putus apa menggema ya, Bu ya? Menggema ya ini. Halo? Iya, menggema juga. Oh, menggema juga. Ya, sebentar saya. Enggak tahu yang lainnya. Di sini juga menggema. Iya, menggema. Oh, sama ya. Oke. Ya. Sebentar ya. Tes, halo, sudah mendingan ini? Halo, gimana Bu Nia? Ya, udah lumayan. Udah lumayan ya? Lumayan. Ya, tapi masih ini ya? Lumayan. Tapi nggak apa-apa ya, lalu hal, insya Allah nanti kita cari tempat lain lah untuk lanjutannya ya. Tapi untuk sekarang sampai sini dulu ya. Baik, saya ulang lagi bahwasanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ya, dia pernah mengatakan akhi lan tanalul ilma illa bisittatin, yang mana artinya di sini seakan-akan Imam Asy-Syafi'i ini memberikan nasihat kepada saudaranya ya, yang sesama muslim ya. Dia mengatakan akhi lan tanalul ilma illa bisittah ya. Wahai saudaraku ya, akhi gitu ya. Akhi lan tanalul ilma illa bisittatin. Ya, saudaraku, kamu tidak akan yang namanya mendapatkan lan tanala, kamu tidak akan pernah mendapatkan al ilma, tidak pernah mendapatkan ilmu kecuali dengan yang namanya sittah ya. Apa sittah? 6 atau dalam artian 6 perkara seperti itu ya. Jadi beliau mengatakan akhi lan tanalul ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, kamu tidak akan pernah mendapat ilmu kecuali dengan 6 perkara. Ya. Jadi 6 perkara ini istilahnya mungkin kalau di kita sekarang istilahnya adalah tips-tips mencari ilmu seperti itu ya. Jadi istilahnya Imam Syafi'i memberikan tips kepada kita ya, bagaimana kita ini dapat mencari ilmu seperti itu ya. Nah, tips yang pertama beliau mengatakan ya, jadi di sini saun bika antar siliha bibayan, dan saya akan menerangkan kata Imam Syafi'i ya. Nah, saya akan menerangkan tentang tafsiliha ya. Yang mana di dalamnya seperti apa sih ya, tips-tipsnya apa aja gitu ya. Nah, salah satunya yang pertama zakaun. Zaka, zaka itu artinya kecerdasan ya. Kemudian al-hirs ya. Hirs itu artinya adalah kerajinan ya, ketekunan gitu ya. Kemudian wajtihadun ya. Ijtihad atau kesungguh-sungguhan gitu ya. Jadi yang pertama tadi apa? Zakaun. Kemudian hirs kerajinan gitu ya. Kemudian istihadun. Istihadun itu kesungguh-sungguhan. Wasahbati ustadzin,
keempat adalah sohbat ustadin, yang mana bergaul dengan ustadz atau guru. Ya. Watul zaman, ya. Wadir hamun dulu ya, Afan. Wadir hamun, dan yang namanya di situ adalah harta. Ya. Kemudian yang terakhir adalah yang namanya tul zaman, ya. Waktu yang panjang. Gitu. Jadi memang ya kalau teman-teman perhatikan, ya, ini sebagai mukadimah saja ya, mungkin sedikit banyak memberikan motivasi buat teman-teman. Jadi Imam Syafi'i itu memberikan garis kepada kita bahwasanya dalam menuntut ilmu itu sebenarnya kita butuh yang namanya 6 perkara ini. Ya. Yang pertama tadi apa? Zakat, kecerdasan. Ya. Dan namanya kecerdasan ini saya pernah tanyakan kepada dosen saya, Dr. Hasan Ashimkiti, ya, beliau dari Britania. Itu pernah saya tanya, Ustaz, yang namanya kecerdasan ini sebenarnya merupakan hal yang fitrah, ya, memang dari lahir, atau memang di situ muktasab, yang memang bisa dicari seperti itu. Ya. Dan beliau sendiri mengatakan bahwa sebenarnya ya, yang namanya kecerdasan itu mirip dengan yang namanya otot kita seperti itu. Ya. Jadi otot kita itu semakin sering kita latih, ya, itu insya Allah yang namanya kecerdasan itu nanti akan berjalan seiring daripada seringnya kita melatih otak kita seperti itu. Jadi tadi yang pertama adalah zakat ya, kecerdasan. Kemudian al-hirs, hirs itu rajin ya, rajin dalam artian ya, apa namanya menuntut ilmu seringkali yang namanya datang tepat waktu seperti itu ya, itu merupakan kerajinan. Kemudian ijtihad, ya, ijtihad itu kesungguh-sungguhan. Jadi sungguh-sungguh benar-benar fokus pengen belajar ilmu seperti itu ya. Ya. Kemudian sahbati ustadz, mempergauli guru ya, dalam artian suka misalkan ngobrol sama guru, kemudian sering apa ya, intinya sering ngobrol ya gitu ya sama guru ya. Kemudian yang kelima ya, itu namanya dirham. Nah, dirham ini diitlakkan atau dinisbatkan kepada harta kalau di kita sekarang. Jadi yang namanya mencari ilmu tetap bagaimanapun butuh yang namanya harta seperti itu ya. Jadi memang kalau mungkin ada beberapa mungkin dari beberapa teman ya, itu yang memang menganggap bahwasannya, atau mungkin saudara-saudara kita yang menganggap bahwa kita ini mencari ilmu jangan sampai kemudian mengeluarkan harta. Ya ini sebenarnya ya benarnya ada salahnya juga ya. Karena memang intinya mencari ilmu itu butuh harta juga butuh seperti itu. Dan sebagai bukti ya, kalau teman-teman lihat misalkan di daurah bahasa Arab itu, kalau istilahnya daurah bahasa Arab ini menjadi gratis ya, banyak kemudian peserta-peserta ini yang meremehkan, dan akhirnya nggak lama yang akhirnya keluar dalam artian nggak betah gitu. Beda yang kemudian mereka ini berbayar seperti itu. Mereka seakan-akan terikat, oh saya sudah bayar nih seperti itu ya. Nah, itu yang namanya dirham. Kemudian yang terakhir adalah yang namanya tulzam, waktu yang panjang seperti itu ya. Dan memang ya waktu yang panjang ini kalau bisa ya memang seiring dengan peribahasa ya ini ya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahad ya. Carilah ilmu dari mana? Dari buayan, dari mahad ilal lahad sampai ke tiang lahat seperti itu. Jadi memang yang namanya menuntut ilmu ya, itu kalau bisa dilakukan sampai sepanjang hidup kita seperti itu. Syukur-syukur kalau misalkan kita ini bisa meninggal dalam keadaan menuntut ilmu ya. Dan memang kalau ketika meninggal dalam menuntut ilmu, tidak lain kita meninggal dalam keadaan fisabilillah, dan boleh kemudian kita katakan sedang yang namanya masuk kategori orang yang syahid seperti itu. Dan mudah-mudahan teman-teman sekalian yang di sini ya tetap bisa istiqomah, tetap mengikuti bahasa Arab yang diadakan oleh Habib Now, sekaligus nanti kalau mungkin teman-teman agak futur, mudah-mudahan dengan nasihat yang ada dari Imam Syafi'i ini tadi sedikit menambah motivasi kita tetap untuk belajar seperti itu. Baik, teman-teman sekalian, ya, ini kemarin kita sudah membahas di pelajaran yang ke-17 ya, yang kaitannya dengan yang namanya al-ashkal, ya, bentuk-bentuk. Jadi kemarin kita sudah mengenal ada yang namanya murabba, ya, segi 4, kemudian mustatil, segi panjang, ya, kemudian mustadir, itu lingkaran, ya, kemudian ustuani atau mungkin adalah tabung ya, ustuanion ya, ini salah harokatnya bisa dibenarkan ya. Kemudian mukawwarun itu artinya adalah bola ya. Kemudian baydiyun atau baydawi juga boleh ya. Itu artinya adalah oval, mirip dengan baydoh. Baydoh itu kan telur ya. Jadi kalau baydi itu bentuknya seperti telur atau istilahnya adalah oval ya. Kemudian muka'ab itu artinya kubus. Kemudian makhrut ya,
Makhrut itu artinya kerucut seperti itu ya. Harumi itu prisma ya. Kemudian mustaqim itu lurus. Kemudian munhanin, munhanin itu berbelok, dan yang terakhir musallas yaitu segi tiga seperti itu ya. Dan kemarin kita sudah baca beberapa contoh kalimat yang memang di situ ada beberapa mufradat yang kita lihat di kolom atas seperti itu ya. Baik, ini kita kemarin sudah baca semuanya ya, tinggal sekarang yang di latihan seperti ini ya. Jadi mungkin boleh disiapkan ya untuk latihannya ya. Boleh untuk barangkali dimulai. Untuk yang pertama mungkin ini saya jawab terlebih dahulu ya, yang satu ya. Hal fil madinati misbahun istuwani yusyakli ya. Artinya Afan ini merah-merahnya kelihatan ya ini ya. Mungkin saya close dulu ya. Mungkin nanti saya share lagi. Baik, ya udah kelihatan lagi ya. Oke, saya jawab dulu ya nomor satu ya. Hal fil madinati misbahun istuwani yusyakli ya. Apakah hal ya fil madinati di kota ada apa? Ada lampu mustuani yusyakli yang bentuknya apa? Astuani tabu. Mungkin saya jawab na'am fil madinati misbahun mustuani yusyakli gitu ya. Jadi memang kita di sini disediakan pertanyaan ya. Kita disuruh menjawab seperti itu ya. Ini terkait dengan yang nomor satu. Boleh sekarang yang nomor dua, boleh dicoba untuk dijawab Bu Nia dulu terlebih dahulu, boleh? Sebentar, Ustaz. Malaunul kimai lil misbahi wa masyakluhu. Apa warna kimai lil Ya, kimai itu apa ya? Kima ini juga saya baru juga ya sebenarnya. Kima ini apa ya? Kima itu Pijar kok. mungkin Nyalanya. Itu kok. bukan Bu ya. Kima atau mungkin dari kata common ya. Nah, jadi kima itu jamak ya. Nah, kalau mufradnya itu common. Itu artinya corong Bu ya. Jadi corongnya lampu. Nah, jadi corong itu kan bentuknya kerucut Bu ya. Nah, jadi nggak tahu ini model lampunya seperti apa ya. Cuman mungkin lampu-lampu yang memang di nenek-nenek kita itu ya. Jadi lampu apa sih namanya? Oplik ya. Nah, oplik ya istilahnya ya. Jadi corong ya. Kima Dicorong. itu. Berarti jawabannya gimana Bu kalau Dan kerucut? apakah kerucut ya? Ini laun dulu ya. Laun artinya apa Bu? Warnanya dulu ya. Iya warna. Apa warna? Launul launul kimai lil misbahi. Lupa warna. Oh ya. Laun kima misbahi apa Bu? Kuning mungkin. Ya boleh. Ya. Bentar. Lupa Bu ya. Iya, asfaru ya. Asfaru. Launul kimai lil misbahi asfaru. Ya. Oh ya, kima ini mufrad ya, apa ya? Bukan berarti bukan. Jadi kom'un sama kima ini memang sama ya maknanya. Beda harakat saja. Dan memang dalam bahasa Arab perbedaan harakatnya seperti ini wajar ya, seperti itu ya. Misalkan kata mandilun sama mindil. Yang pertama pakai fathah, yang kedua pakai kasroh. Itu ternyata memiliki makna yang sama, sama-sama memiliki makna tisu atau sapu tangan seperti itu. Nah, sama juga dengan ini ya. Kom'un sama kima ya, itu juga sama ya, memiliki makna corong. Jadi tadi dijawab sama Bu Nia ya, lalu menerima isbahi asfar seperti itu ya. Wa masyaklu, jawabannya gimana Bu? Al-kimai lil misbahi mahrut mahrutun Makhrut. li. Atau langsung saja nggak apa-apa Bu. Jadi syakluhu apa? Jawabannya Sakluhu
Mahrutun. Ya, makhrutun ya. Syakluhu makhrutun. Baik, itu yang nomor 2 ya, saya kira jelas ya. Jadi malau nulqima ilal misbah ya. Lau nulqima ilal misbah asfaru misalkan ya. Wa ma syakluhu makhrutun itu ya. Ini terkait dengan yang nomor 2 ya. Sekarang yang nomor 3 ya, halil mandilu. Nah, ini baru ya. Mandil bisa juga mindil ya. Halil mandilu lil kasyafi murabba kan. Murabba. Nah, jawabannya gimana Bu Musrifah boleh? Halo Bu Musrifah? Ya. Hal mandilu lil kasyafi murabba'un. Mandil apa tak? Mandil itu tisu Bu ya. Atau sapu tangan. Apakah tisu memiliki kasyaf? Kasyaf? Ada lam di sini Bu ya, milik berarti ya. Al-mindil lil kasyaf, tisunya siapa? Tisunya Pandu ya. Nah, atau mungkin sapu Tisunya tangan juga. Apakah tisu atau sapu tangan untuk Pandu? Ya, murabba'un. Apa Bu murabba'? Murabba'un. Segi 4. Segi 4. Naam. Jadi, Naam al-mandilu lil kasafi murabba'un. Murabba'. Ya, enak ya kalau jawabannya na'am ya. Kalau lah gimana Bu jawabannya Bu? Jadi, apa Bu ya sebelumnya ya. Jadi di sini al-mindil ini bisa kemudian kita artikan tisu, bisa juga kita artikan sapu tangan, tergantung daripada konteksnya seperti itu ya. Jadi kalau kasyaf ini kan Pandu yang biasanya pramuka itu ya. Berarti mungkin lebih tepatnya sapu tangan gitu ya, atau mungkin yang biasanya lembaran yang biasanya dipakai yang di pundak gitu Bu ya. Nah, bisa ya diartikan seperti itu. Jadi bukan segi 4 ya kalau kayak gitu ya. Jadi yang warna merah putih kalau pramuka itu Bu ya. Nah, jadi boleh kemudian kita jawab musallas seperti itu, segitiga bukan merabah ya. Jadi kalau kita ganti musallas jawabannya gimana Bu Musrifah? La al-mandilu lil kasyafi pasti panjang ya? Mustatil. Bukan segitiga. Oh, segitiga. Segitiga apa ya enggak? Belum. Musallas. Musallas dari kata-kata salasah Bu ya. Musallas gitu ya. Baik, jazakallahu khairan Bu ya. Sekarang lanjut yang nomor 4 ya. Nomor 4 boleh di sini Bu Teti, boleh Bu Teti? Nomor 4. Oh iya. Ayu syajaratin laha waraqun mustadirun. Ayu apa itu? Ayu itu apa? Ayu itu mirip kita artikan bisa apa, bisa mana Bu ya. Jadi ayu sajarotin itu artinya pohon apa seperti itu Bu ya. Ayu itu. Ayu sajarotin. Pohon apa memiliki daun yang apa lingkaran ya? Iya, lingkaran. Nah, boleh. Yang berbentuk lingkaran. Apa ya? Daun yang berbentuk lingkaran. Pohon apa ya? Pohon apa ya ini? Daunnya pohon apa ya? Ini apa ya kira-kira? Itu kalau dulu apa? Mangkokan. Oh iya. Oh yang kalau orang Sunda suka makan lalapan itu kan daunnya bulat-bulat itu aja tuh. Aduh apa ya? Apa ya namanya? Popohan ya, popohan. Nggak tahu juga Bu. Atau mungkin langsung saja nggak apa-apa Bu ya. Misalkan sajaratu popohan, jadi langsung jawab gitu ya. Sajaratu popohan gitu ya. Laha warokun. Laha warokun mustadirun. Iya, seperti itu ya. Jadi langsung dijawab seperti itu ya.
ayu sajaratin itu artinya pohon apa seperti itu ya. Langsung saja dijawab sajaratu pohon misalkan gitu ya. Laha walaupun tadi ya. Ini terkait dengan yang nomor 4 ya. Ya, baik jazakallahu Bu ya. Sekarang yang nomor 5 ya. Boleh ke Bu Endah nomor 5. Masyakul juljuli lil hisani. Apa bentuk juljul itu apa, Ustaz? Juljul. Nah, ini mufradnya Juljul. kita baru-baru juga ini. Saya juga kurang tahu ya. Juljul itu lebih mirip dengan yang namanya lonceng mungkin Bu ya. Atau Apa? Lonceng. Oh, lonceng. Iya, cuman Apa bentuk lonceng pada kuda gitu ya? Iya. Syaklul juljuli lil hisani. Bentuknya apa? Makhrutun. Makhrutun, boleh ya. Jadi lonceng memang bentuknya seperti itu ya. Jadi makhrut atau kerucut seperti itu ya. Juljul itu loncengnya. Ya. Sekarang yang nomor 6 ya, boleh balik lagi ke Bu Nia, nomor 6 boleh. Ya. Hal li syajarati gusnun mustaqimun, apakah di dalam pohon gusnun, Di dalam maaf, apakah Aha. pohon yang li syajarati, hal li syajarati, pohon apakah yang memiliki Bukan pohon apakah Bu ya. Jadi hal lisyajarati, apakah pohon memiliki ya. memiliki Nah, gusnun Gusnun itu ranting Bu ya. ranting lurus, Yang lurus. memiliki ranting lurus. Jawabannya Lah, lah. bercabang itu apa? Nggak tahu ya. Mungkin berbelok-belok Bu ya. Lawan katanya mustaqim Bu ya. Lali saja roti. Bal ditambahin bal ya kalau bisa ya. Kalau enggak berarti bal gitu ya. Bal li saja roti gitu ya. Iya benar. Nun munhanin. Munhanin ya, benar ya. Dari munhanin ya, bukan munhanun ya, munhanin. Ini kemarin kita sudah jelaskan ya seperti itu ya. Baik, jazakillah khairan Bu ya, nomor 6 ya. Sekarang yang nomor 7 ya, boleh ke Bu Musrifah. Oh ya, Afwan Bu Musrifah, kitabnya sudah sampaikan Bu ya? Alhamdulillah sudah tadi. Alhamdulillah ya. Ya, boleh Bu nomor 7 Bu. Ayatu samrotin syakluha ustuwaniyu. Ustuwaniyun. Apakah Tuanion Bu ya, Tuanion ya. ustuwaniyun? Berarti Samrotin itu Bang, uang ya tadi? bukan uang Bu ya, samroh itu buah ya. Oh, buah. Buah. Apakah buah? Apakah buah bentuknya? Bukan apakah buah Bu ya. Buah apa seperti itu Bu ya. Jadi kan kalau ayu ini memang apanya diakhirkan seperti itu ya. Tapi kalau hal ini apakahnya di awal ya. Jadi kalau hal di syajarati apakah pohon memiliki ya. Cuman kalau ayu syajaratin ya itu pohon apa gitu ya. Jadi istilahnya kita disuruh menjelaskan jenis suatu benda ya ini dengan tambahan ayu atau ayatu seperti ini. Kalau ya seperti itu ya. Jadi boleh diartikan Pohon apa buah? samroh itu buah ya. Kalau syajarah ini kan tadi saya menyinggung yang atas tadi ya. Pohon buah apa? Buah apa ya? Buah apa yang bentuknya tabung? Tabung. Buah apa Bu? Tabung. Ini aneh-aneh ini yang Melon, Ustaz. Melon. boleh melon. Atau mungkin melon. Melon yang yang direkayasa secara genetik itu loh. Oh gitu. boleh. Ini maksa Bu tapi ya istilahnya. Atau mungkin kita pakai ini aja Bu, pakai pepaya ya. Jadi pepaya ini kan lebih mirip tabung gitu ya. Jadi boleh kemudian kita tulis babaya seperti itu ya.
babaya itu memang bahasa Arab ya. Terjemahannya ke bahasa Indonesia jadi papaya seperti itu. Jadi buah apa aja? Babaya, Tamratu papaya gitu ya. samrotung, babaya, sakluha, ustuaniyun. Stuani. Nah, baik. Benar ya. Sekarang yang nomor 8 boleh ke Bu Teti nomor 8 Bu. Hal li ummika sohnun baydiyus syakli. Apakah ibumu Benar. memiliki piring yang berbentuk oval? Oh, Masya Allah ya. Jawabannya Bu? Naam. Nah, Umi sohnun baydiyus syakli. Bayi Yusha. Kalau lah, coba ya Ustaz, kalau lah. Ya, boleh. La bal. Langsung bal ya Ustaz. Boleh. La bali ummi sohnun kalau lingkaran mustadirun mustadirus syakli. Mustadirus syakli, Masya Allah ya. Jadi gitu ya. Kalau syaklnya di akhir ya, ini memiliki makna idhofah seperti itu ya. Yang sepertinya saya jelaskan kemarin ya. Jadi memang berbentuk mustadir. Apa tadi? Lingkaran ya. Seperti itu ya. Masya Allah ya. Bu Tati ya, udah benar ya. Sekarang yang nomor 9, jazakallahu khairan Bu Tati ya. Sekarang yang nomor 9, boleh ke ini ya. Oh, Bu Endah dulu boleh. Bu Endah. Nomor 9 ya. Masyaklu sundukit tobashiri, apa bentuk Sunduk, kotak. kotak benar ya. Kotak Box ya. tobashiri. Tabashir ini Kotak artinya kapur. Benar ya. Jawabannya Bu? Syaklu sunduki tobashiri muka abun. Muka abun atau murabba'un? Kotak itu kan Iya. Iya. Jadi kalau murabba itu segi 4 ya. Berarti kalau muka'ab itu memang kubus. Jadi benar ya Bu ya tadi ya. Jadi memang artinya adalah muka'ab tadi ya. Baik, sekarang yang nomor 10 ya. Mungkin balik lagi ke Bu Kurnia, Bu Nia, nomor 10. Hal ardu kurawi halil ardu kurawiyatun. Naam. Al ardu kurawiyatun. Kurawiyatun. Artinya apa Bu? Apakah bumi bulat? Betul. Bumi bulat begitu ya? Iya, bukan datar Bu ya. Bumi datar nanti beda lagi nih ya, flat earth ya. Baik, jazakillah khairan ya, ada benar ya tadi ya. Al-amdu kurawiyatun ya, na'am al-amdu kurawiyatun. Dan memang ya, jadi bulatnya bumi ini memang sudah diputuskan oleh ulama-ulama kita ya. Jadi memang sudah istilahnya sudah ijma ya seperti itu ya. Baik, ini kita mungkin langsung saja ya di sini kita membahas di latihan selanjutnya ya, di latihan yang ke-47 ya. Imla'il faragh fil ibaratil atiyah bi kalimatin tadullu 'alal adad atau tadullu 'alal launi atau tadullu 'alal syakli. Nah, ini ya. Jadi sambil murojaah ini teman-teman sekalian ya. Kita disuruh mengisi titik-titik yang ada di bawah ini ya. Yang pertama bisa ya, kemudian kita isi dengan angka ya, adat ya di sini ya. Atau bisa juga diisi dengan yang namanya laun, warna ya. Nah, boleh kemudian juga kita isi dengan yang namanya syakal, bentuk seperti itu ya. Jadi antara 3 boleh dipilih nanti sesuai yang mana ya, begitu ya. Boleh di sini saya mulai ke Bu Musrifah, dibaca Bu yang pertama al-hadiqatu sambil diartikan. Ya, Bu Musrifah. Suaranya belum kedengaran ya? Ya. Ini putus-putus tadi di sini. Oh gitu. Di lainnya gimana? Sama? Jelas Ustaz. Ya. Jelas. Ya. Kurang kenceng sih. Oh gitu. Tapi benar. Ya.
Ya nggak apa-apa ya. Dicoba dulu Bu Muslifa, saya dengerin. Yang atas ya, Al-Khanu itu ya. Al-hadiqatu ya. Al-Hadiqah. Oh, itu ya dengan oh yang ini berarti. Yang bawah ya Bu ya. Ini jadi yang iya. Kalau Jadi tuh memang mungkin sambil saya jelaskan juga ya. Jadi Al-Hadiqatu. ya. Hadiqatun wasi'ah. Artinya Bu? Wasi'atun. Artinya Sakluha diartikan dulu Bu, boleh? Nah, beli. li abi artinya ayahku. iya ayahku, benar. Ya, ayahku. Dalam di sini berarti Hadiqah. Ya Bu, di sini ada lamnya dulu ya Bu ya. Nah, Memiliki. Dia iya, memiliki. berarti ayah saya. Ayahku memiliki Hadiqatun. Hadiqatun. Hadiqatun artinya kebun ya. Oh, kebun. Kebun yang luas. Kebun yang luas, Masya Allah ya benar. Nah, kemudian Sakluha bentuknya bentuknya murabbaun. murabbaun boleh, murabbaun atau mustatil juga boleh ya. Ya. Mustatil saja mungkin ya, mustatil lebih pas mungkin ya. Mustatilun wa tuluha. Ya. Tul dari kata-kata tawil. Tawil artinya apa Bu? Panjang. Panjang. Apa? Ya benar. Ya. Artinya tuluha panjangnya berapa? Panjangnya. Jadi di sini ada kosobah. Ya. Jadi kosobah ini istilahnya ukuran di Arab ya, yang mungkin di Indonesia belum ada seperti itu ya, beda ya. Kosobah ini ya mungkin nggak apa-apa ya kita artikan mungkin dikasih angka 14 mungkin Bu ya. 14 bahasa Arabnya apa Bu? Arba'ah. Ya. Arba'ah asrota ya. Arba'ah asyara. Arba'ah asyara apa arba'ah asrota Bu? Arba'ah asyaratan. Iya ya, arba'ah asrota. Kosabatan wa arduha ya. Artinya apa Bu? Dan ardu apa? Ada panjang berarti ada apanya Bu? Ada kalau segi ya, kalau segi ya ada panjang berarti ada lebar Bu ya. Art itu lebar Bu ya. Lebar ya. Ini kita pelajaran SD ya. Ya Bu, nggak apa-apa. Dan panjangnya berapa Bu? Berapa meter ini? Berapa ya nanya? Mungkin 20 aja Bu, gampang 20 Bu. Isruna, Masya Allah. Ya. Isruna, mitral. Fiha zuru'un mutanawwi'atun. Di dalamnya zuru'un apa? Tanaman apa? Iya, tanaman benar Bu ya. Ya, jadi dari kata zar'an ya. Mutanawwi'ah artinya berbuah. Bermacam-macam Bu ya. Bermacam-macam. Ya. Seperti fuli. Apa fuli ya? Full apa Bu? Titik-titik panjang. Berarti apa nih Bu? Tanaman yang titik-titik panjang berarti apa nih Bu? Kira-kira kacang panjang Bu ya. Ya. Seperti kacang panjang. Durah itu corn ya, jagung. Dan jagung. Ulaifilah itu cabai Bu ya, cabai rawit ya. Cabai rawit.
Khodron. Khodrowat. Dan Ah, khodrowati. sayur ya, sayuran. Mukhtalifah. Yang bermacam-macam, yang Sama ya. berbeda-beda. Ya. Berbeda-beda, boleh berbeda-beda. Ah, benar Bu, Masya Allah. Ya. Semuanya, Kulluha. seluruhnya seluruhnya apa tadi? Banyak. Ada ya. Laun artinya Bu, laun. Laun artinya Apa ya tadi? ya. Laun. Apa tadi? Laun artinya warna Bu ya. Oh iya, lupa. Iya. Berarti warnanya apa Bu? Sayur-sayuran ini? Hijau. Hijau. Ya, bahasa Arabnya Bu. Iya. Ya. Hijau itu khodro. Ya. Akhdar. Akhdar apa khodro Bu? Ini mu'annas ini. Muannas ya khodro. Ya, khodro. Ya. Berarti khodroul. Khodraul laun. Ya, khodroul laun. Ini kok nggak bisa ya? Nah, ini saya mau nulis nggak bisa ini ya. Ntar ya. Ya. Khodroul launi ya. Khodroul launi. Boleh diulangi dibaca dari awal Bu biar kelihatan lancar. Ini apa? Dibaca dulu baru diterjemahkan. Boleh itu. Li abi hadikotun wasiatun. Ayahku memiliki kebun yang luas. Bentuknya sakluha mustatilun. Bentuknya. Atau mungkin diterjemahkan aja Bu, nggak apa-apa Ibu. Nah, langsung saja. Halo. Putus-putus. Ya. Oh iya, ini Afan ya, ini barangkali bisa masuk lagi habis ini ya. Ini kayaknya perlu diupdate ke yang baru ya. Gak ada suaranya. Oh gitu. Ya. Halo? Halo. Tes.